Kita bersyukur pada Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kita. Saya percaya bahwa suasana, situasi tidak boleh merubah iman kita. Ya, tidak boleh merubah iman kita. Nah, saudara, tema khotbah pagi hari ini adalah tentang kenyamanan. Kenyamanan adalah pembunuh iman nomor satu. Kenapa? Karena dengan kenyamanan banyak membuat anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang melayani Tuhan itu bisa jatuh di dalam dosa karena merasa nyaman, karena merasa segala sesuatu tercukupi bahkan berkelimpahan. Nah, kita melihat bahwa Raja Daud dia merasa nyaman dengan tahta kerajaan yang dia miliki, sehingga Raja Daud dikala prajuritnya sedang pergi untuk berperang, tapi dia tinggal di istana. Dia tinggal di istana dan dia merasa nyaman kalau dia ada di istana. Karena kenyamanan itu, orang lain sedang berperang, prajurit-prajurit, para perwiranya sedang pergi berperang, tetapi dia tinggal di istana. Dia merasa nyaman sekali. Tapi kenyamanan itulah, hati-hati, membuat Daud jatuh ke dalam dosa. Karena dia rasa nyaman, maka pada waktu dia berjalan di istana itu, waktu dia berjalan, maka dia melihat Batsheba sedang mandi. Karena merasa nyaman, maka kenyamanan itu akan menggoda dia dan membuat dia jatuh ke dalam dosa. Karena dia merasa bahwa dia punya kedudukan, dia raja. Salomo juga begitu. Salomo, siapa yang tidak kenal seorang raja? Dia punya selir maupun istri begitu banyak, sampai dijumlahkan ada 1000. Tetapi dengan segala sesuatu yang banyak itu, dengan apa yang dia miliki, itulah yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Siapa lagi? Simson dan Delila. Simson, orang tuanya sudah bilang, jangan kamu bergaul atau mengambil istri dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya pada Tuhan. Tetapi Simson katakan, tidak apa-apa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang membuat mereka ini sehingga tidak lagi bergantung pada Tuhan. Orang kalau bergantung sama Tuhan, maka dia senantiasa tidak akan merasa bahwa saya ini hebat, saya ini kuat, saya ini bisa segala-galanya. Tetapi kita perlu bergantung sama Tuhan. Kenapa orang-orang ini yang saya katakan tadi, mereka tidak bergantung sama Tuhan? Karena yang pertama, Daud bergantung, Salomo bergantung kepada kekuatan sendiri. Dia bergantung pada kekuatan sendiri.
orang kalau lagi punya segala-galanya, maka diajak ke gereja itu sangat sulit. Tadi malam saya WA, ada 2 bapak-bapak saya WA. Saya bilang jangan melupakan Tuhan. Beribadah pada Tuhan. Kenapa saya ingatkan? Karena jangan sampai kenyamanan itu membuat dia merasa bahwa gaji saya, usaha saya lancar, tidak apa-apa, saya nggak butuh Tuhan. Oh, jangan sampai begitu, saudara. Itu menandakan bahwa kita tidak bergantung kepada Tuhan, tapi kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Yang kedua, kenapa orang tidak bergantung kepada Tuhan? Karena apa yang dia raih, apa yang dia dapat, dia rasa bahwa semua hasil kerja keras saya, semua karena saya hebat. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Steve Jobs, dia orang nomor 3 terkaya di dunia ini. Tapi ketika dia sakit, waktu dia sakit, dia masuk di rumah sakit, apa yang dia katakan? Ternyata uang tidak dapat menyelamatkan saya. Nama besar saya tidak dapat menyelamatkan saya. Apa yang saya raih tidak dapat menyelamatkan saya. Sekalipun saya tidur di tempat tidur yang mahal, tapi saya tidak dapat membeli namanya kesehatan itu. Saudara, banyak orang hari-hari ini ada di rumah sakit. Pak Gembala sudah broadcast kemarin di grup bahwa Indonesia ini sedang ada di dalam masa penyakit yang sedang menular begitu cepat sekali. Kan sangat mengerikan. Mpox itu timbul, gelembung-gelembung di tangan, di badan, sehingga orang itu merasa panas. Maka Indonesia September ini berbagai orang dari luar negeri akan datang mengikuti satu acara di Bali. Sehingga Presiden sudah ingatkan, ini harus di screening, harus dilihat ini warga asing yang akan masuk. Karena di Indonesia sudah beberapa orang kena itu. Kita berdoa saudara, karena situasi ini tidak baik. Orang mau keluar negeri maupun dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kemarin saya dengar dari Menteri Kesehatan bahwa sudah diberlakukan lagi aplikasi sehat itu yang pernah kita unduh waktu COVID. Kita pakai aplikasi itu ribetnya minta ampun. Saya ingat itu waktu kami ke Bali, harus ngisi itu aplikasi itu, catatan dia tanya sudah divaksin belum, vaksin keberapa, ditanya beberapa kali, harus diisi lengkap, kalau tidak bisa masuk. Kita berdoa karena situasi ini sedang tidak baik saja. Saudara, tadi malam juga saya lihat di Pangandaran, kemarin sore kejadiannya. Di Pangandaran ada satu fenomena menjelang malam itu
ikan-ikan dari laut, nggak tahu itu. Mereka semua terdampar di daratan pinggir. Bagi nelayan senang sekali mereka. Tidak perlu lagi bawa kapal, tidak perlu lagi tarik jala, karena ikan itu yang pergi ke darat. Itu terjadi di Pangandaran. Tapi ada seorang ahli mengatakan, kenapa ini ikan lari? Itu akibat gempa bumi yang kemarin terjadi di Jogja. Dan itu satu tanda bahwa ikan-ikan ini, karena mereka ada di laut, maka mereka tahu pergerakan-pergerakan yang terjadi. Sekarang kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita raih? Kita mau bangga apa? Nggak ada yang harus kita banggakan. Daud, dia bergantung pada kekuasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyamanan ini bisa membunuh iman kita kalau kita terlena dengan apa yang kita raih, yang kita dapatkan. Tetapi biarlah kenyamanan yang membuat kita mengerti bahwa apa yang saya dapat ini itu karena Tuhan. Membuat kita, kalau tanpa Tuhan nggak ada saya pagi ini. Kalau tanpa Tuhan saya tidak bisa menghirup udara yang segar. Kalau tanpa Tuhan saya nggak bisa jalan pagi ini. Kalau tanpa Tuhan saya bisa sakit. Saya nggak bisa apa-apa. Apa yang membuat kita harus bergantung sama Tuhan? Sekalipun kita harus menghadapi banyak tantangan. Yang pertama, walaupun ada tantangan, ada pergumulan, Tuhan tahu kita mampu, bahwa bahu kita ini kuat karena Tuhan. Amin. Bukan karena saya rajin olahraga, bukan karena saya rajin minum, makan, tapi karena Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Tuhan yang kasih kekuatan. Dalam Roma 4 ayat 18 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Sekalipun tidak ada dasar, dia berharap, tapi dia percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Nggak ada dasar. Sekarang kalau orang tanya, Pak Yohanes mau rencana membangun rumah doa, sudah punya uang berapa? Memang nggak ada dasar. Ada tapi cuma sedikit. Nggak ada dasar yang kita mau bilang, oh, ada di deposito 1 miliar. Nggak ada dasar. Kira-kira Abraham ini begini. Tuhan bilang sama dia, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi dengan kenyataannya, dia sudah tua. Abraham sudah tua dan Sarai juga mandul. Tidak ada dasar. Tapi di sini Alkitab katakan,
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kalau orang tanya sama saya hanya percaya aja sama Tuhan. Saya hanya percaya. Orang bilang mustahil kamu bisa membangun, mustahil. Itu kan mustahil bagi mereka, tapi tidak mustahil bagi Allah kita yang kita sembah. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kita sembah. Tidak ada yang mustahil. Percaya saja, saudara. Apa yang menjadi pergumulan kita, kita percaya. Karena Tuhan tahu bahu Yohanes, bahu Ami, bahu Pak John, bahu Ibu Nuri. Dia tahu kamu kuat. Dia tahu bahwa kita bisa melewati itu semua. Yang kedua adalah Tuhan mengasihi kita. Orang lain boleh tidak mengasihi kita, tapi ingat baik-baik, Tuhan mengasihimu. Jadi jangan terganggu dengan orang yang tidak mengasihi kita, yang membenci kita. Karena Tuhan mengasihi, maka Dia mengizinkan kita harus melewati hajaran-hajaran. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Kalau Tuhan masih tegur, itu masih baik. Kalau tegur kan masih disapa kan? Betul ya? Disapa kan? Tegur. Tapi Alkitab ini katakan, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan berarti kalau teguran tidak mempan, maka yang kedua harus diapa? Hajar. Sekarang pertanyaannya, kalau dihajar berarti sudah menyentuh badan kita kan? Betul ya? Olive, ambil air. Entar mah, lagi asik main game. Olive, ambil air. Entar, Olive, ambil air. Entar, pas keempat kali masih mending itu Pak Dahlan diciri. Kalau sudah diambil rotan, kayu, supaya apa? Dipukul di pantatnya. Tas! Itu hajar. Orang kalau sudah dihajar, baru dia rasa sakit, betul nggak? Tapi kalau baru ditegur, apa-apa. Siapa itu Yohanes Saeran yang kasih tahu, ayo ke gereja? Siapa dia? Apa-apa. Itu masih tanda sayang loh itu. Betul ya? Bapak-bapak, kalau istrimu sudah tidak lagi nyapa kamu, berarti itu sudah tanda bahaya. Tapi kalau dia masih bilang pulang cepat, itu teguran yang baik. Jangan tidur larut malam, itu baik loh. Tapi kalau sudah kejadian baru kita batuk-batuk, maka ibu-ibu ini pasti akan, itu kan saya sudah bilang, jangan keluar malam, jangan begadang, jangan begini, jangan begini. Jangan sampai Tuhan keruk hartamu itu dengan masuk rumah sakit.
Jangan sampai. Ingat baik-baik, hidup ini adalah kesempatan. Yang ketiga adalah Tuhan mau supaya kita dilatih untuk menjadi orang yang kuat. Prajurit-prajurit Kristus yang handal, tidak lagi menjadi anak-anak yang rapuh atau egois atau manja. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna. Kenapa ibadah itu berguna dalam segala hal? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kalau saya sinkronkan dengan apa yang ditulis kitab Matius, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saya berpikir begini, Alkitab ini katakan latihan badani itu terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Waktu saudara datang pagi di tempat ini, ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tadi waktu menyanyikan lagu terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terus takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Engkau punya uang sebanyak apa? Bisakah kita balas? Tidak. Bisakah kita balas? Tuhan, setiap tarikan nafas ini saya bayar dengan 10.000. Tuhan bilang boleh. Kalikan setiap kali kamu bernafas. Kalikan dalam sehari kamu bernafas berapa kali. Kalikan itu dalam sebulan. Kalikan itu dalam setahun. Orang punya duit paling banyak pun tidak bisa membalas itu. Enggak bisa. Takkan mungkin saya dapat balas kebaikan itu. Saudara juga tidak dapat membalas kebaikan itu. Maka carilah Tuhan, beribadahlah, karena ibadah itu mengandung janji. Janji manusia bisa mengecewakan, tapi janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau taruh dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan bagi. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya pada janji Tuhan. Tuhan sedang latih kita. Apakah jemaat El Shaddai kuat? Apakah jemaat El Shaddai menjadi jemaat yang sungguh mengasihi Tuhan, cinta pada Tuhan? Kita belum ada apa-apa loh dengan tempat begini. Di India itu saya lihat rumah yang sudah meroboh, tapi mereka beribadah di tengah sedang hujan gerimis. Dan minggu lalu lagi saya lihat di Jawa Tengah, satu gereja sudah punya tempat ruko, 2 ruko. Tapi apa yang terjadi? Disegel itu gereja, mereka ibadah di halaman. Tuhan kasih saya sesuatu begini. Kamu pindah, kamu lihat, kamu masih ada tempat, ada pendingin,
Tapi mereka punya 2 ruko besar lagi. Tapi ibadah seperti begini di halaman depan. Pendetanya sudah pakai toga, pakai selendang, dan dia ucapkan doa berkat di depan, panas-panas. Ya Tuhan, nggak ada sebanding kita. Maka jangan pernah melihat ke atas sudah. Hidup ini selalu melihat ke bawah. Masih banyak orang yang sangat-sangat sulit beribadah kepada Tuhan. Tuhan latih kita agar kita jadi kuat. Tuhan latih kita agar kita jadi jemaat-jemaat yang bertumbuh sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, ada pergumulan. Tapi itu akan membuat kita bertumbuh, membuat kita jadi kuat. Hari Rabu juga anak kami Stephen sudah balik ke Jogja. Saya bilang, kalau masih di rumah, enak kan? Nasi tersedia, lauk tersedia, baju tinggal buka, taruh di mesin cuci. Tapi kalau di sana, tapi dia sudah terlatih karena sudah 2 tahun dia di sana. Kami tidak pernah memberikan dia uang lebih. Bu Ami sudah hitung, makan pagi sekian, siang, malam. Jadi kasih duit pun itu pas, biar dia belajar mengelola keuangan itu dengan baik. Yang tadinya mungkin kalau di Bogor, pingin makan bakso, langsung jalan. Tapi kalau sudah di sana, dia akan berpikir, waduh, kalau saya makan bakso, bensin motor saya tidak ada. Kalau saya makan bakso, maka beli rinso tidak ada. Tapi itulah yang akan membentuk dia, yang akan menjadi dia semakin kuat. Mungkin kita berkata, aduh, dia mengalami kesulitan, dia mengalami tantangan. Tetapi di zona yang tidak nyaman itu membentuk dia, karakter dia. Kita di ruko sana hampir 8 tahun di Surya Kencana. Tapi dengan kita pindah sini, melatih otot-otot kita, angkat barang, angkat kursi, melatih kita yang tadinya sudah tidak bergerak, melatih kita untuk bergantung sama Tuhan. Waktu kita bergantung sama Tuhan, banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan akan lakukan dalam gereja ini, dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Amin. Firman Tuhan.